Bye-bye. Ditonton sampai selesai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaimah dari kelas 7F. Kali ini saya ingin memberitahu kepada mama saya mengenai laporan pembelajaran P5 di sekolah saya dalam 8 pertemuan sebelumnya, yaitu kompetensi sosial emosional dengan tema P5, bangunlah jiwa dan raganya, dan topikku kenali diri dan kumandiri. Nah, mama bisa buka di sini, sudah terdapat beberapa LKPD yang sudah saya kerjakan di sekolah sebelumnya. Nah, salah satunya yaitu saya akan membacakan penunjang tujuan saya, yaitu saya akan mencari lebih banyak pengalaman, lalu belajar yang cukup, juga mengikuti bimbel atau les, dan aktif berpendapat di kelas, dan banyak mencari info-info perlombaan untuk meraih prestasi saya. Lalu yang menjadi penghambat tujuanku adalah manajemen waktu yang kurang baik, lalu kurangnya motivasi atau konsentrasi, lalu terlalu banyak tugas yang harus cepat diselesaikan, dan kesulitan dalam memahami materi. Nah, cara meningkatkan penunjang saya tersebut, yaitu saya akan aktif dalam berorganisasi, lalu meningkatkan semangat belajar, aktif mengikuti bimbel atau les, banyak belajar hal-hal baru, dan memanajemen waktu sebaik-baiknya. Lalu cara mengatasi penghambat tujuan tersebut, memanajemen waktu yang efektif, membuat jadwal harian, menjaga motivasi dan konsentrasi, dan mencari banyak teman. Berikutnya di sini ada LKPD mengenai menjaga komitmen dan rencana baruku. Komitmenku adalah belajar secara rutin dan teratur dan meningkatkan kepercayaan diri. Nah, cara menjaga agar konsisten, lalu menyelesaikan tugas dengan baik dan tepat waktu, menjalankan pola hidup yang baik, menambah ibadah atau sholat sunnah dan banyak bersikir, serta rajin membaca Al-Quran dan lain-lain. Yaitu saya akan menuliskan target belajar, mencari teknik belajar yang terbaik untuk diri saya, menargetkan waktu atau durasi belajar, contohnya seperti 2 jam atau lebih, lalu mencatat semua tugas yang ada agar mudah diingat, memberi tantangan atau punishment untuk diri sendiri jika tidak berhasil menyelesaikan tugas dengan baik, lalu memberi self reward atau hadiah untuk diri sendiri sebagai penyemangat dalam menyelesaikan tugas. Emosi dan ekspresi. Ya, di sini ada LKPD mengenai emosi dan ekspresi. Emosi positif saya yaitu saya akan bersikap tenang saat melakukan suatu hal, bersyukur terhadap apa yang telah dimiliki, bersikap optimis, dan merasa bangga setelah berusaha dan berhasil. Emosi negatif yang saya miliki yaitu saya terkadang mudah merasa cemas, saya sering merasa kecewa pada saat kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi saya, lalu saya merasa marah jika diperlakukan tidak adil, terkadang saya merasa takut saat menghadapi sesuatu yang tidak pasti atau berbahaya. Konsekuensi emosi diri saya dalam emosi positif yaitu akan merasa lebih bersemangat, optimis, meningkatkan rasa percaya diri, tenang, dan tidak mudah iri terhadap orang lain. Lalu konsekuensi emosi diri di emosi negatif yaitu kehilangan motivasi atau putus asa, lalu bisa kehilangan kendali atau merasa stres, dan jika saya cemas, saya akan kesulitan berkonsentrasi. Lalu konsekuensi terhadap orang lain yaitu di emosi positif, jika saya bahagia, orang lain bisa merasa nyaman dan ikut merasakan kebahagiaan. Jika saya merasa bangga, saya bisa menjadi inspirasi bagi orang lain. Lalu emosi negatif saya terhadap konsekuensi emosi orang lain yaitu jika saya merasa kecewa, bisa membuat orang lain merasa bersalah jika mereka terlibat. Jika saya takut, itu juga bisa membuat orang lain ikut merasa cemas. Lalu di sini ada KPD mengenai tujuan saya. Di sini ada tujuan belajarku selama 1 tahun ini, yaitu saya ingin memahami setiap mata pelajaran, mengembangkan keterampilan berpikir, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sekolah. Lalu tujuan prestasi selama 1 tahun ini, yaitu saya ingin meningkatkan capaian akademik, memperoleh nilai yang lebih baik, mengikut serta dalam lomba dan memenangkan lomba tersebut, lalu aktif berkontribusi dalam kegiatan sekolah, dan mengembangkan keterampilan untuk masa depan. Lalu pengembangan diriku selama 1 tahun ini, saya ingin fokus pada meningkatkan kepercayaan diri, keterampilan komunikasi, dan menjadikan diri lebih disiplin dan mandiri. Oke. Nanti mama ngasih masukan ya. Oke, baik. Nah, itu semua tadi merupakan hasil laporan belajar P5 di sekolah. Nah, gimana nih tanggapan dan masukan dari mama? Oke, Syaimah, mama lihat tadi kakak mengisi LKPD itu sudah sangat baik. Kalau menurut mama, kakak mengisi setiap LKPD-nya secara rinci, secara jelas, lengkap, dan mengenai emosional, mengenai upaya pengembangan diri, mengenai memaksimalkan potensi diri. Tadi ada kesehatan jasmani dan segala macamnya. Kakak sudah punya target, dan di situ juga tertulis bagaimana cara cara kita untuk mewujudkan itu semua, cara kita untuk melawan hal-hal negatif ataupun hal-hal yang menghambat, sehingga itu tidak menjadi obstacle bagi kita bisa lebih mengarah ke tujuan kita, sehingga hal-hal positif yang kita lakukan itu bisa lebih maksimal. Nah, kakak sudah tahu kekurangan diri kakak sudah tahu kelebihan. Kira-kira kakak sendiri yakin gak bisa melaksanakan apa yang kakak tulis itu? Kakak yakin percaya diri tidak dengan harapan-harapan kakak di situ? Mama mau tanya itu dulu. Coba. Kakak sih yakin ya mama bisa merealisasikan perilaku positif yang sudah kakak tulis di lembaran LKPD tadi, yang insya Allah kakak bisa percaya diri dalam mewujudkannya, juga tentunya dengan dukungan mama yang bisa membuat kakak tambah semangat dalam mencapai tujuan itu. Ya, betul. Oke, jadi berarti intinya kakak tetap semangat meskipun di tengah perjalanan nanti ada rintangan, ada hal-hal negatif yang menghambat. Itu jangan jadi fokus utama pikiran, tetap balik lagi ke tujuan awal. Bisa melakukan hal-hal positif, meningkatkan kemampuan diri, sehingga pada akhirnya kakak bisa mencapai apa yang kakak tulis di LKPD itu semua. Makasih ya atas penjelasannya ke mama. Mama merasa sangat bangga punya kakak sebagai anak yang bisa mengikuti pelajaran di sekolah dengan baik. Mudah-mudahan kakak tetap semangat. Pasti dalam meraih prestasi itu banyak rintangannya, namun kalau kakak tekad kuat, insya Allah bisa kakak capai semua. Tetap semangat. Oke, Ma, makasih untuk masukan dan sarannya untuk kakak. Semoga untuk kedepannya kalau bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa menjadi anak yang membanggakan untuk keluarga. Satu hal terakhir,
Satu hal terakhir dari mama, ini kan kakak ada hasil mewarnai. Ini sudah mencerminkan perasaan senang kakak. Ini mencerminkan bahwa hidup itu indah, seindah warna di sini. Jadi buatlah setiap hari-hari kakak itu penuh warna. Jangan fokus pada kesedihan, jangan fokus pada hal-hal negatif, tapi fokuslah pada cemerlangnya masa depan yang akan kakak raih. Seperti hasil mewarnai kakak ini. Oke? Pas lidang. Sip. Makasih, bye-bye.